Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Berjumpa lagi dengan saya, Pak Guru Reza, di kelas 6B. Sekarang hari Rabu, tanggal 21 Juli 2021. Semoga adik-adik di rumah tetap dalam keadaan sehat dan tidak ada penyakit suatu apapun. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha bagi yang merayakan. Hari ini kita akan mempelajari tentang subtema 2. Nah, sebelum kalian membuka subtema 2, silakan kalian nanti setelah pembelajaran mengerjakan uji kompetensi yang berada di halaman 34, 35, 36, 37 sampai 38. Sama seperti yang sudah dilaksanakan, kalian diharuskan untuk mengupload foto hasil pengerjaan LKS uji kompetensi mulai dari halaman 34 sampai 38. Nanti berarti kan ada 5 halaman. Berarti nanti upload 5 foto, satu halaman. Ya. Nanti setelah pembelajaran ini ya. Sekarang kita lanjutkan ke subtema 2. Nah, ini subtema 2. Silahkan disimak. Di subtema 2 sama seperti di subtema 1 ada 5 mata pelajaran yang akan kita pelajari. Yang pertama ada PKN, yang kedua ada Bahasa Indonesia, Ilmu Pengetahuan Alam, Ilmu Pengetahuan Sosial, dan SPDP Seni Budaya dan Prakarya. Sekarang kita lanjut ke halaman 41, mini. Ya. Subtema 2 hewan sahabatku judulnya. Subtema 2 dibuka dulu. Sudah. Selain berbagai macam tumbuhan di lingkungan sekitar rumahmu pasti juga ada beberapa jenis hewan, bukan? Hewan-hewan tersebut akan terus berkembang dan bertambah jumlahnya karena mengalami proses perkembangbiakan. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur, burung berkembang biak dengan cara bertelur, sedangkan sapi berkembang biak dengan cara melahirkan. Cara berkembang biak pada hewan bermacam-macam, ada yang bertelur, melahirkan, serta ada juga yang bertelur dan melahirkan. Ini ada gambar Pak Tani sedang memegang cangkul. Lalu di sini ada foto sapi di belakangnya ya. Kita ke pembelajaran 1 Bahasa Indonesia IPA dan IPS halaman 41 dibuka. Pendalaman materi ide pokok ya. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Nama lain dari ide pokok adalah gagasan utama, gagasan pokok, pikiran pokok, dan pikiran utama. Kalian sudah tahu ini di kelas 5 ya. Kelas 4 juga sudah sepertinya. Kalau tidak salah ya kelas 4. Ini materi yang berulang-ulang. Ide pokok, gagasan pokok, pikiran utama, pokok pikiran pokok yang sama. Intinya itu inti dari kalimat. Mengambil kalimat utama. Nah, cara menentukan ide pokok sebagai berikut. Yang pertama, mengamati kalimat utama. Cermatilah kalimat pertama hingga akhir. Ide pokok bisa diambil langsung dari kalimat utama, namun ada juga beberapa kalimat utama yang tidak bisa dijadikan kalimat ide pokok. Jadi kalimat utama bisa jadi suatu ide pokok, tetapi ide pokok belum tentu kalimat utama. Membalik kalimat utama atau menyimpulkan ide pokok. Kita tinggal mencari kalimat utama, kemudian menyimpulkan menjadi ide pokok. Dapat juga dengan menentukan ide pokok terlebih dahulu, kemudian menentukan kalimat utamanya. Yang ketiga, menyimpulkan isi paragraf. Menyimpulkan isi paragraf digunakan untuk menentukan ide pokok jika kita tidak bisa menyimpulkan dari kalimat utama. Nah, ini ada 3 cara menentukan ide pokok dari suatu kalimat. Nah, sekarang di bawah, bacalah teks berikut dengan seksama lalu tentukan ide pokok dari setiap paragrafnya. Indonesia memiliki berbagai macam jenis hewan atau fauna yang beragam. Berbagai jenis hewan ini tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
persebaran fauna yang ada di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 3 corak berbeda, yaitu fauna bagian barat, bagian tengah, dan bagian timur Indonesia. Di sini ada berapa kalimat? Satu, kalimat pertama dari Indonesia memiliki berbagai jenis fauna hewan yang beragam. Kalimat yang pertama, kalimat satu. Lalu berbagai jenis hewan ini tersebar di seluruh Indonesia. Kalimat 2. Persebaran fauna yang ada di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 3 corak yang berbeda, yaitu fauna bagian barat, bagian tengah, dan bagian timur Indonesia. Ada 3 kalimat. Kira-kira kalimat utamanya mana? Kalimat inti. Kalimatnya mungkin jelas tentang apa? Tentang berbagai fauna. Yang utama, yang inti adalah kalimat pertama. Indonesia memiliki berbagai macam jenis hewan atau fauna yang beragam. Nah, setelah tahu Indonesia memiliki jenis fauna yang beragam, dijelaskan pada kalimat selanjutnya. Fauna sing beragam mau kue, ya kan, tersebar di Indonesia. Terus di kalimat ketiga, nang Indonesia sih nang ngendi bae, di fauna yang ada di wilayah Indonesia di mana saja, dikelompokkan menjadi mana? Bagian barat, bagian tengah, bagian timur. Jadi kalimat 2 dan 3 itu menjelaskan kalimat yang pertama. Nah, kalimat yang utama ini bisa dijadikan ide pokok karena ini sudah ringkas ini. Atau enggak, ini sudah ringkas, cukup ringkas ini. Ya, ide pokok berada di kalimat 1. Lalu lanjut ke halaman ini 42 ini ya, garis khayal ya. Aduh, kok ini kurang jelas. Disimak saja ya, berarti kalian membuka LKS-nya. Pak Guru juga membaca yang ada di LKS. Garis khayal yang memisahkan fauna dari Indonesia bagian barat dan tengah dinamakan garis Wallace. Sedangkan garis yang memisahkan fauna dari bagian Indonesia tengah dan bagian timur dinamakan garis Weber. Setiap daerah di Indonesia memiliki fauna yang harus dilindungi. Perlindungan hewan dilakukan untuk melestarikan fauna suatu daerah agar tidak punah. Nah, kalau di paragraf kedua ini antara kalimat 1, kalimat 2, dan kalimat 3, antara kalimat 1 dengan 2 dan 3 ini agak rancu atau tidak menyambung. Tapi kalau kalimat yang 1 itu bisa masuk ke paragraf yang 1 di paragraf 2 ini ya. Nah, kira-kira mana kalau seperti ini? Bisa masih sama dengan mengambil dari kalimat utama. Dibaca lagi. Kalimat utamanya berada di mana? Di tengah. Setiap daerah di Indonesia memiliki fauna yang harus dilindungi. Perlindungan hewan. Jadi tidak mesti kalimat utama itu berada di awal paragraf ya. Karena awal paragraf di paragraf kedua ini menyambungnya ke paragraf yang 1, harusnya dimasukkan ke dalam paragraf yang pertama, bukan di paragraf kedua. Karena rancu ini menjadinya. Ya. Nah, kalimat ketiga menjelaskan daripada kalimat yang kedua, yaitu setiap daerah di Indonesia memiliki fauna yang harus dilindungi. Mengapa harus dilindungi? Perlindungan hewan dilakukan untuk melestarikan fauna suatu daerah agar tidak punah. Nah, sekarang yang paragraf ketiga, persebaran fauna di bagian Indonesia Barat mencangkup wilayah Sumatera, Jawa, dan Bali. Kita lihat di peta persebaran fauna saja. Nanti jadi mudah. Peta persebaran fauna Indonesia. Nah, ini garis Wallace dan Weber. Ini garis Wallace barat, kita kan di bagian barat. Ini garis Weber, ini
Ini tengah ya, peralihan. Kita lihat di paragraf yang ketiga, kalian baca di LKS ya. Persebaran fauna di Indonesia Barat mencakup wilayah Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Di wilayah ini mamalia berukuran besar yang banyak ditemui seperti gajah, macan, tapir, badak berjula satu, banteng, kerbau, rusa, babi hutan, orang utan, monyet, dan bekantan. Tahu bekantan? Nggak tahu ya. Bekantan. Wah, ini kenapa lagi? Ya, tunggu sebentar. Ternyata lama. Nah, ini namanya bekantan. Ya, bekantan. Lalu ada apa lagi? Bekantan. Orang utan, tahu orang utan? Bentar ya. Saya harus karena laptopnya cukup lambat. Ya, lalu ada orang hutan. Kita lihat seperti apa orang hutan. Oh, ini ternyata buak orang hutan. Nah, seperti ini orang hutan ya. Nah, kita langsung ke paragraf 3 lagi. Di wilayah ini di berarti 1 2 3 4 di baris keempat paragraf ketiga. Di wilayah ini banyak pula ditemui reptil seperti ular, buaya, tokek, kadal, biawak, bunglon, kura-kura, dan terenggiling. Terenggiling tahu? Terenggiling. Nah, pangolin, terenggiling. Berbagai jenis burung yang dapat ditemui seperti burung hantu, gagak, jalak, elang, merak, kutilang, dan berbagai macam unggas. Berbagai macam ikan tawar seperti pesut dapat ditemui di wilayah Indonesia ini, yang maksudnya barat. Nah, pada paragraf ketiga yang menjadi kalimat utama mana? Berada di kalimat yang satu, persebaran fauna di bagian Indonesia Barat mencakup wilayah Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Itu. Jikalau kalian ingin menyimpulkan untuk meringkas lagi, bisa dijadikan seperti wilayah ini sudah cukup ringkas sepertinya. Atau mungkin wilayah Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan adalah enggak ding. Ya, ini kalimat satu sudah anu banget. Sudah ringkas, diringkas lagi. Ya, sudah ringkas, tidak bisa diringkas lagi. Ya, mengapa yang kalimat pertama? Karena pada kalimat-kalimat yang setelahnya itu menjelaskan daripada kalimat yang satu, yaitu di wilayah barat ini ada banyaknya mamalia berukuran besar seperti gajah, macan, tapir, lalu ada reptil, ada terenggiling, itu kan menjelaskan kalimat satu. Lalu kita ke paragraf yang keempat. Fauna yang tersebar di bagian Indonesia Tengah merupakan tipe peralihan ini. Ini kan Weles, ini Weber. Nah, di antaranya ini peralihan. Mengapa dijadikan Weles dinamakan garis Weles dan garis Weber? Itu karena dulu itu ada peneliti yaitu Weles dan Weber yang meneliti berbagai fauna di Indonesia. Nah, dikelompokkannya berdasarkan garis
Nah, ya. Wilayah fauna Indonesia Tengah disebut pula wilayah fauna Kepulauan Weles, mencangkup Maluku, Timor, Sulawesi, Maluku, Timor, dan Nusa. Ini Sulawesi, Timor ini sini, Nusa Tenggara sini, sejumlah pulau kecil di sekitar pulau-pulau tersebut. Fauna yang menghuni wilayah Indonesia ini antara lain babi, rusa, anoa, ikan duyung, kuskus, monyet hitam, kuda, sapi, monyet sabah, beruang, tarsius, sapi, dan banteng. Selain itu terdapat pula reptil amfibi, dan berbagai jenis burung. Reptil yang terdapat di Indonesia Tengah di antaranya biawak, komodo, buaya, dan ular. Berbagai macam burung yang terdapat di wilayah persebaran Indonesia ini di antaranya maleo, burung dewata, mandar, raja udang, rangkong, dan kakatua nuri. Nah, kita coba lihat burung rangkong. Nah, ini sudah ada langsung. Nih, pernah lihat burungnya? Ya, mungkin di gambar-gambar ya. Burungnya seperti mempunyai topi. Bagus sekali burungnya. Ya, keren. Nah, ini juga yang pada paragraf keempat kalimat utamanya berada di kalimat yang pertama, yaitu fauna yang tersebar di bagian Indonesia Tengah merupakan tipe peralihan. Nah, yang pada kalimat 2 menjelaskan disebut juga dengan fauna Kepulauan Weles. Apa saja? Mencakup Sulawesi, Maluku, Timur, Nusa Tenggara saja, dan berbagai jenis. Ya. Nah, fauna dengan lalu kita ke paragraf 4. Fauna dengan persebaran di bagian timur Indonesia tersebar di wilayah Papua, Halmahera, Kepulauan Aru, dan Kepulauan Aru. Fauna berupa mamalia yang menghuni wilayah Indonesia di antara lain kanguru, beruang, walabi, landak irian, kuskus, pemanjat berkantung, kanguru pohon, dan kelelawar. Di wilayah Indonesia ini tidak ditemukan kera. Di samping mamalia tersebut, jadi orangutan, kera tidak ada di wilayah ini ya. Di wilayah Indonesia ini tidak ditemukan kera. Di samping mamalia tersebut terdapat pula reptil seperti biawak, buaya, ular, kadal. Berbagai jenis burung ditemui di wilayah Indonesia Timur, di antaranya burung cendrawasih. Ini adalah burung ciri khas Indonesia Timur. Lalu ada burung nuri, raja udang, kasuari, dan namudur. Jenis ikan air tawar yang ada relatif sedikit. Kebanyakan itu apa namanya? Ikan-ikan laut ya, bukan ikan tawar di sini jarang. Kita lihat burung cendrawasih. Nah, ini yang perempuan. Kalau ada bedanya kok perempuan dan laki-laki. Ada bedanya ya, laki-laki dan sama ya. Kalau tidak salah ada bedanya. Waduh, malah gambar apa nggak jelas. Ya pokoknya inilah cendrawasih. Bagus sekali ini. Nah, ini burung ciri khas daripada apa tadi? Indonesia Timur ya. Kan berbagai jenis burung. Nah, ini juga yang kalimat utamanya juga yang kalimat pertama. Lalu kita lanjut ke yang bawah, pendalaman materi, perkembangbiakan hewan secara generatif ya. Mana ya? Oh, masih ini ya. Oh, cukup jelas kalau yang bawah. Perkembangbiakan hewan secara generatif perkembangbiakan hewan perlu dilakukan agar jenis hewan tersebut tidak punah. Perkembangbiakan punah itu hilang atau
bahasa Inggrisnya extinct atau sudah tidak ada, habis. Secara generatif dapat dibedakan menjadi 3, yaitu bertelur atau namanya ovipar seperti ayam. Pokoknya jenis aves, jenis hewan yang mempunyai apa namanya, bulu ya, melahirkan atau vivipar ini untuk yang mamalia seperti sapi, pokoknya yang menyusui itu vivipar, melahirkan seperti sapi, kambing. Lalu ada bertelur dan melahirkan, ini ovovivipar, ini hanya sedikit, hanya pada platypus, hewan Australia. Ya, kita langsung ke perkembangbiakan hewan dengan bertelur. Perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur atau ovipar terjadi ketika sel telur yang dihasilkan oleh hewan betina bertemu dengan sel sperma yang dihasilkan oleh hewan jantan dan membentuk embrio di dalam cangkang telur. Nah, ini kita ke macam aves gitu saja. Nah, ketemunya burung-burung semua itu ya. Aves. Nah, ini ada pemakan biji, ada pemakan konifer. Ini semuanya bertelur, tidak ada yang melahirkan. Kalau aves itu SMP, nanti materi SMP itu ada aves. Sebentar. Tapi kalau apa namanya, kata-katanya sudah muncul sejak kelas 5. Ada crustacea, ada yang insekta, tapi nanti dijelaskan pada SMP. Nanti jenis-jenis hewan berdasarkan familinya dan lain-lain. Nah, ini hanya untuk pengenalan saja. Pokoknya yang mempunyai bulu itu bertelur. Ya. Mana tadi? Contoh hewan ovipar yaitu burung, bebek, ayam, kadal, katak, dan buaya. Nah, tidak mesti yang mempunyai bulu, cuma kebanyakan yang mempunyai bulu. Nah, di sini juga ada kadal, katak, dan buaya. Ada pula hewan mamalia yang berkembang biak dengan cara bertelur. Berdasarkan tempat terjadinya pembuahan pada hewan dibedakan menjadi 2 macam sebagai berikut. Lalu yang pertama ada pembuahan internal. Pembuahan internal terjadi di dalam tubuh hewan betina. Sperma hewan jantan masuk ke dalam saluran reproduksi betina. Contoh hewan yang melakukan pembuahan internal adalah burung, penguin, dan serangga. Setelah bertelur, hewan-hewan tersebut mengerami telurnya hingga menetas. Ayam lah kalau itu ya, internal. Ya, kita cari penguin. Pernah lihat burung penguin? Ya, kebanyakan digambar ya karena memang di sini tidak ada. Ini berada hanya di kutub selatan. Ya, pokoknya daerah kutub yang dingin sekali baru ada penguin. Tetapi di perkembangannya itu ada penguin yang tidak di namanya. Kita lihat Kepulauan Galapagos. Iya sih. Nah, ini ya Kepulauan Galapagos. Ini tidak terlalu tidak terlalu dingin, tetapi ada penguin yang kesini. Gambarnya dilihat di sini. Ya kan terlihat tidak terlalu dingin ya, masih terlihat daun-daunnya. Tapi ini yang dijadikan penelitian
teori evolusi Darwin di sini di Kepulauan Galapagos. Karena banyak hewan-hewan yang berjuta-juta tahun beradaptasi dengan lingkungan. Nah, salah satunya penguin yang harusnya di kutub tapi di air hangat. Ya, yang nggak terlalu hangat sekali seperti di tropis, cuma suhunya lebih tinggi daripada kutub. Lalu ada, kita langsung ke halaman 43, mana waktu? Ya ini. Pembuahan eksternal terjadi di luar tubuh hewan betina. Kebanyakan hewan yang mengalami pembuahan eksternal menghasilkan telur dalam jumlah yang banyak. Iwak kayaknya. Nah ini, contohnya adalah ikan dan katak. Katak betina melepaskan telur ke dalam air. Telur-telur ini dilindungi oleh lapisan lendir. Katak jantan akan melepaskan sel sperma ke dalam air sehingga telur dibuahi di dalam air atau di luar tubuh induknya. Telur ini kemudian menetas dan tumbuh menjadi katak dewasa. Katak dewasa akan naik ke atas daratan yang kering untuk mencari makan. Katak, tahu perkembangan katak? Yang kedua, perkembangbiakan hewan dengan melahirkan atau vivipar namanya. Kalau ovipar, ingat ada huruf O-nya berarti itu bertelur. Kalau vivipar berarti itu tidak bertelur alias melahirkan. Merupakan perkembangbiakan hewan yang terjadi karena pembuahan sel jantan terhadap sel telur betina sama dilakukan di dalam tubuh induknya, kemudian mengalami pertumbuhan hingga akhirnya siap untuk dilahirkan dalam bentuk individu yang baru yang sejenis. Jadi kalau di dalam ovipar atau yang bertelur itu menghasilkan embrio di dalam cangkang telur. Berarti ada cangkang telur lalu menghasilkan embrio. Kalau vivipar itu tidak ada cangkang telurnya. Nah, contohnya apa? Ada sapi, kerbau, kucing, anjing, kuda, kambing, gajah, orangutan, kanguru, harimau, dan kelinci. Ya, berbagai jenis hewan lain ya bisa diamati. Kebanyakan hewan ini yang menyusui anaknya itu berarti vivipar. Ya. Hewan yang demikian disebut hewan mamalia. Ada pula hewan mamalia yang hidup di air, misalnya paus dan lumba-lumba. Berikut beberapa ciri hewan melahirkan. Mempunyai kelenjar susu. Nah ini salah satu ciri hewan melahirkan atau vivipar, yaitu mempunyai kelenjar susu atau menyusui lah gampangannya. Hewan betina menyusui anaknya dan memelihara mereka hingga dewasa. Yang ketiga mempunyai rahim, ini nggak bisa dilihat, cuma jika teliti ada itu mempunyai rahim. Yang ketiga, kulit tubuh hewan memiliki rambut dan mengandung kelenjar seperti kelenjar lemak dan keringat. Nah, yang bisa diamati dari 4 ciri tadi itu ada yang 3. Yang pertama mempunyai kelenjar susu, yang kedua hewan betina menyusui anaknya dan memelihara hewan mereka hingga dewasa. Yang ketiga, kulit tubuh hewan umumnya memiliki rambut dan mengandung kelenjar. Jadi tidak memiliki bulu, ya. Punyanya beda ya, rambut dengan bulu. Nah itu makanya tadi disebutkan untuk ovipar gampangannya itu yang mempunyai bulu, yang vivipar mempunyai rambut. Tapi tidak mesti yang tidak mempunyai bulu itu vivipar. Contohnya tadi ada apa? Ada buaya, ada katak, ada kadal. Itu kan tidak mempunyai bulu. Nah itu yang tadi tidak pasti, cuman umumnya kebanyakan yang mempunyai bulu itu ovipar dan yang mempunyai rambut itu vivipar. Jadi gampang untuk membedakannya. Jika ada soal terus ada gambar, kira-kira hewan tersebut mempunyai bulu atau tidak. Tapi ada juga yang tidak mempunyai rambut seperti paus dan lumba. Itu termasuk hewan mamalia yang atau vivipar. Itu juga pengecualian. Jadi tidak mesti yang mempunyai rambut gitu. Ya. Lalu yang ketiga, perkembangbiakan hewan dengan bertelur dan melahirkan disebut juga dengan ovovivipar. Panjang sekali. Paling panjang berarti paling
kombinasi ya, bertelur dan melahirkan. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara demikian adalah ikan hiu, beberapa jenis ular, dan kadal. Cara berkembang biak secara ovovivipar merupakan perpaduan antara cara bertelur dan melahirkan. Telur yang sudah dibuahi menetas di dalam tubuh hewan betina dan keluar sudah dalam bentuk anak hewan. Hewan tersebut tampak seolah-olah melahirkan anak, tetapi sebenarnya hewan tersebut mengandung calon anak di dalam telur. Jika kalian mempunyai ayam, biasanya kan bertelur terus dierami. Kalau ini tidak, hiu bertelur tapi telurnya tidak dikeluarkan, tetap di dalam hingga hewannya itu menjadi cukup dewasa lalu baru dilahirkan. Itu namanya ovovivipar. Nah, lalu kita lanjut ke yang bawah sendiri, IPS. Kondisi geografis dan kegiatan ekonomi di Asia Tenggara. Laos dan Singapura merupakan negara. Nah, kita ke peta Asia Tenggara. Sama seperti kemarin ya. Ini jelas, ini ada benderanya lagi. Loh, kok hilang? Laos dan Singapura memiliki perbedaan dalam hal kondisi geografis, ekonomi, dan kehidupan sosial budaya. Ya pasti kita antara Banyumas lah, katakanlah Banyumas dengan Cilacap saja mempunyai perbedaan kehidupan kondisi ekonomi. Cilacap kebanyakan nelayan atau petani garam, kalau di Banyumas kebanyakan petani kelapa dan padi. Ya, apalagi yang sudah berbeda negara pasti mempunyai perbedaan kondisi ekonomi, geografis dan lain. Aduh, kadang ini internetnya bagus sekali. Nah ini, kecil sekali, yang besar mana sih? Ini enggak ada. Image size large itu artinya besar. Ini saja kayaknya besar ini. Kok masih sama kecil? Ini Laos, ini ya, Laos itu diantara Vietnam dan Thailand. Kasihan sekali Laos tidak mempunyai pantai. Kalau ingin ke pantai harus menyeberang ke Kamboja, Vietnam, atau Myanmar. Burma itu Myanmar. Lalu ada Singapura, ini kecil sekali di sini, kecil ya. Dulu itu Singapura dikeluarkan dari Malaysia. Jadi dulu itu Singapura ikut Malaysia. Nah, tapi karena apa ya? Oleh pemerintahannya itu dianggap menjadi beban negara, dikeluarkan dari Federasi Malaysia. Sudah bentuk federasi. Pokoknya dulu itu Singapura ikut Malaysia. Nah, tapi sekarang ada seorang tokoh berkebangsaan Tionghoa yang pantang menyerah dan menaikkan, pokoknya membangun, siapa jenengannya ya? Lee Kuan Yew namanya, kalau nggak salah ya. Nah ini nih, Nation Founding Father, pendiri bangsa. Nah ini dulu yang menjadikan Singapura yang dulunya ditendang karena dianggap sebagai beban negara, lalu menjadi negara yang makmur. Nah sekarang ini negara yang sudah maju ini Singapura, dan bahkan banyak
investasi atau perusahaan di Indonesia yang merupakan yang dulunya itu diinvestasi oleh orang Singapura. Jadi yang memberikan modal dulu yang banyak perusahaan Indonesia itu kebanyakan dari Singapura, bukan Cina malah, tapi malah Singapura. Ya. Lalu mana? Oh, lanjut ke halaman 44. Oh, ini ya, guys. Nah, ini yang pertama Laos mencapai 236.800 km persegi. Kecil ya. Seukuran Pulau Sumatera kalau dilihat dari peta. Batas-batas wilayah Laos sebelah utara berbatasan dengan Tiongkok. Ini Cina ini. Tiongkok atau Cina. Sebelah timur berbatasan dengan Vietnam. Ini Vietnam. Sebelah selatan berbatasan dengan Thailand. Ini Thailand. Dan Kamboja. Sebelah barat berbatasan dengan Sungai Mekong. Mekong ini tuh. Yang merupakan batas alam antara wilayah Myanmar dan Thailand ini. Ini Mekong di sini. Laos beriklim tropis dengan suhu rata-rata 26 sampai 28 derajat Celcius. Puncak tertinggi di Laos adalah Gunung Pho Bia 2820 meter di atas permukaan laut. Laos juga memiliki dataran rendah dan dataran tinggi. Dataran rendah terhampar di bagian barat pegunungan Cordillera Annam. Peta Laos. Image size kita coba yang besar. Semoga ada yang jelas. Ini enggak jelas ini. Ini coba open image in new tab. Dataran rendah terhampar di bagian barat-barat, berarti sini pegunungan Cordillera Annam. Kelihatan nggak ya? Cordillera Annam. Enggak kelihatan. Nggak kelihatan. Pokoknya Cordillera Annam Laos. Pegunungan Annam Laos. Loh, kok nggak ada sih? Nah ini ya, gambarnya seperti inilah, deretan pegunungan Annam. Ini apa? Lalu kegiatan ekonomi penduduk Laos meliputi bidang pertanian sama seperti kita, perkebunan, perikanan, peternakan, pertambangan, perindustrian, perdagangan, pariwisata, dan transportasi. Pertanian negara Laos adalah pendukung perekonomian utama yaitu 41% dan pendapatan negara hasil utama pertanian adalah padi, jagung, kelapa, dan pisang. Pada sektor peternakan Laos menghasilkan sapi, babi, kerbau, unggas. Pertambangan Laos menghasilkan tembaga, timah, biji besi, batu bara, dan belerang. Mirip-mirip ya. Lalu yang kedua ada Singapura, adalah negara terkecil di wilayah Asia Tenggara. Namun tingkat kemakmuran negara ini setara dengan negara-negara di Eropa Barat, sehingga menjadikan Singapura sebagai salah satu negara yang makmur dan modern di Asia. Wilayah Singapura terdiri atas satu pulau utama dan 60 pulau yang lebih kecil. Di antara Pulau Tekong besar, Pulau Ubin, Pulau Sentosa, dan Pulau Air Cawan.
Peta Singapura. .800 ini ya. Pulau Jurong, Pulau Tekong, Pulau Ubin, nah ini Pulau Santosa ini ya. Pulau secara geografis sebelah utara wilayah Singapura berbatasan dengan Selat Johor Malaysia ini. Ini Selat Johor. Sebelah selatan berbatasan dengan Selat Singapura dan Kepulauan Riau Indonesia. Sebelah timur berbatasan dengan Laut Cina Selatan ini. Dan sebelah barat berbatasan dengan Selat Malaka. Industri dan perdagangan menjadi tumpuan perekonomian Singapura. Singapura sangat berperan sebagai negara industri dan menjadi pelopor industri di kawasan Asia Tenggara. Berbagai industri yang dikembangkan adalah bahan kimia, elektronika, perbankan, perdagangan, dan pariwisata. Melalui industri dan perdagangan, negara ini menyediakan sumber pendapatan utama bagi perekonomian. Mereka mampu membeli sumber daya alam dan bahan mentah kemudian diolah untuk diekspor kembali. Nah ini, jadi katakanlah ini ekonominya itu mengolah bahan mentah. Misalkan mengambil air nira, kan bahan mentah, diolah menjadi gula semut, lalu dijual. Nah itu namanya mengolah. Nah setelahnya kalian lihat di halaman 45. Kalian kerjakan ini ya, halaman 45. Kalian kerjakan sama seperti yang sudah di foto satu lembar ini, foto jawabannya ya. Lalu diupload. Nanti ada dua yang akan diupload. Yang pertama berarti upload latihan pembelajaran 1 subtema 1 pada halaman yang kedua yang ada link atau tautan yang akan dibuat itu berarti uji kompetensi 1 yang berada yang di halaman 34 sampai halaman 38. Berarti nanti ada yang ini ada 5 foto, yang latihan pembelajaran 1 ada 1 foto. Berarti 6 foto ya. Kalian kerjakan, ingat jangan sampai salah upload. Sekian dari Pak Guru. Kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.